PTK Universitas Negeri Semarang. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Purwokerto. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja saya. Ambil sikap berdiri. Sikap berdiri. Barisan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kita mulai dengan berdoa bersama. Silahkan Natael disiapkan. Belum siap, Bro. Untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita cek presensinya. Yang pertama Adenia, hadir ya. Yang kedua Amira, hadir ya. Berikutnya Immanuel Patrick. Oke. Yang berikutnya Siti Adia. Hari ini lengkap ya. Memulai kegiatan pembelajaran hari ini karena kita pembelajarannya ada yang manual, ada yang dengan menggunakan HP kalian. Silahkan dikeluarkan buku pelajaran matematikanya dan HP kalian. Dicek kelihatannya bagus kelancaran internetnya. Bagus ya, bisa kita gunakan untuk pembelajaran ya. Oke, kita lihat video berikut. Diperhatikan baik-baik. Satu gelas Coca-Cola diberi harga Rp60.000. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa ketiga kaleng Coca-Cola itu memiliki harga yang berbeda, diproduksi di tempat yang sama, di bawah truk yang sama, dan memiliki rasa yang sama, tetapi harganya berbeda? Jawabannya adalah lingkungan. Lingkunganlah yang membuat tiga Coca-Cola itu berbeda harganya. Kenali potensi kita, dan kemudian carilah lingkungan yang bisa mendukung potensi kita ini. Selamat mencari bakat dan potensi kita, dan selamat mencari lingkungan terbaik untuk diri kita. Oke, video motivasi ini bercerita tentang apa? Berada pada lingkungan yang tepat, maka harga dirinya semakin tinggi. Ini mengajarkan kita untuk mencari bakat dan potensi yang ada dalam diri kita masing-masing. Video ini mengajarkan tentang diri atau suatu barang, diidentikan suatu barang, bisa bermacam-macam nilainya. Tergantung lingkungannya, tergantung cara mengasahnya. Kalau di matematika bagaimana? Di matematika satu persoalan bisa jadi sangat sulit kalau kalian salah cara. Nanti kita akan belajar bagaimana kalian melihat suatu persoalan matematika bisa menjadi sangat mudah atau bisa menjadi sangat sulit. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti kalian akan menganalisis persoalan kontekstual terkait persamaan matriks. Nanti dianalisis, lalu kalian bisa merekomendasikan cara apakah yang terbaik dilakukan untuk soal tersebut. Untuk mencapai tujuan tadi, akan dilakukan penilaian kelas seperti biasa, yaitu penilaian sikap, keterampilan. Ya, cek apakah kalian terampil atau tidak. Untuk pengetahuannya, nanti ada pretest sama post-test. Kegiatan pembelajaran kita hari ini ada pretest, kemudian nanti kalian berkelompok 4-5 siswa. Pengelompokannya sudah saya share ya di grup pada pertemuan sebelumnya. Lalu di situ kalian diskusi secara mandiri untuk menyelesaikan LKPD, kalian literasi bahan ajar. Lalu kalian bisa bertanya saat diskusi kalau ada yang kesulitan, dan nanti ada yang presentasi. Setelah presentasi kalian paham semua, nanti kita cek apakah pemahaman kalian dari pembelajaran hari ini baik melalui post-test. Kita ingat dulu, pada pertemuan sebelumnya kita bahas tentang apa?
Konsep persamaan matriks. Jika saya punya persamaan matriks bentuknya AX sama dengan B. Ada yang masih ingat A itu matriks apa? A matriks koefisien. Untuk X matriks apa, Aurel? Matriks variabel. Kalau yang B? Matriks konstanta. Bagus sekali. Penyelesaian persamaan matriks. Ada dua cara. Ada yang masih ingat dua cara itu? Ya. Untuk penyelesaian persamaan matriks bisa diselesaikan dengan cara inverse dan determinan. Dengan cara inverse dan determinan. Ya, jawaban dari Gabriel bagus sekali. Benar ini. Sudah disiapkan kertas 1 lembar ya. Dan HP-nya. Sekarang silahkan kalian scan barcode ini. Kita mulai pretestnya saat kalian sudah masuk semua. Berapa ada yang sudah selesai ini terlihat di depan. Apakah Dinda yang pertama ataukah Luisa? Peringkat pertama ada Dinda. Tepuk tangan untuk Dinda. Kemampuan prasyaratnya baik sekali. Soal yang pertama, dari soal ini kalian menentukan bentuk matriksnya. Ada yang mau menuliskan jawaban yang tadi dituliskan saat pretest? Kalian cek jawaban Diara. Ada yang jawabannya sama dengan Diara, angkat tangan. Jawabannya sesuai dengan yang dituliskan oleh Diara. Soal yang ketiga. Di sini menyelesaikan persamaan matriks dengan determinan. Silahkan yang lainnya dicek kotak-kotaknya. Adakah yang jawabannya sama dengan Aurel? Angkat tangan yang jawabannya sama dengan Aurel. Di sini jawaban yang tepat A dan jawaban Aurel tepat. Dia mencari variabel X. Di sini Aurel juga menuliskan rumusnya X adalah dx per d. Ada yang masih ingat kalau Y rumusnya apa mencari Y, Stefanus? dy per d. Kalau dy bagaimana? Kalau dy, maka di sini kolom kedua yang diganti sebagai matriks konstantanya. Oke, artinya kalian sudah memahami kemampuan awal kalian untuk menyelesaikan persoalan matematika selanjutnya. Untuk apa sih kita belajar matematika? Apakah sangat abstrak sampai tidak ada di kehidupan? Tidak. Di sini ada persoalan-persoalan yang selesai dengan matematika. Contohnya ini. Ada yang mau membacakan? Oke, Patrick silahkan dibacakan yang keras ya. Sebuah swaraya merayakan hari hidup sehat dengan mengadakan Islam pemberian paket buah. Di bahan pengumuman tertera tulisan Happy Birthday for Healthy Life dan daftar diskon paket buahnya. Paket 1 atau 2 kali mangga, 2 kali jeruk, dan 1 kali anggur. Berharga Rp 70.000. Paket 2 yaitu 1 kali mangga, 2 kali jeruk, dan 2 kali anggur dengan harga Rp 70.000. Dan paket 3 dengan isi 2 kali mangga, 2 kali jeruk, dan 2 kali anggur dengan harga Rp 130.000. Hani hanya akan membeli jeruk. Hani melihat harga jeruk 1 paket berharga 17.000. Sebagai anak kos, Hani juga ingin berhemat. Bagaimana cara Hani berhemat? Apakah Hani harus memilih membeli paketan buah atau Hani harus membeli 1 paket jeruk saja? Oke. Terima kasih Patrick. Di sini persoalan yang kelihatannya matematika sekali, tapi pernah tidak kalian masuk
ke swalayan, masuk ke mall, ada promo atau diskon seperti ini? Pernah ya? Apakah persoalan ini bisa diselesaikan dengan matematika? Ada. Materi apa ini? SPLTV, ada yang bilang SPLDV. Apa sih yang membedakan TV dengan DV? Bagus sekali. Jumlah variabelnya. Apa sih variabel? Di sini macam barangnya ada berapa macam barang? 3. Ada 3 macam barang. Maka ini persoalan SPLTV. Nah, di sini dulu kalian biasa menyelesaikan dengan cara matematika. Sudah pernah di kelas 10 dan 11 dengan cara apa? Eliminasi dan substitusi. Itu cara lama, kalian kerjakan di SMP. Di sini kalian sudah naik tingkat di SMA. Kalau di kelas 10 juga eliminasi substitusi. Di kelas 11 apakah masih dengan cara yang sama? Ada satu persoalan, yaitu persamaan matriks. Tadi kalian sudah belajar, yaitu mengubah dari bentuk umum SPLTV atau DV ke persamaan matriks. Maka dari sini, apakah dia bisa diselesaikan dengan cara persamaan matriks kira-kira? Bisa ya. Tadi kalian sudah memodelkan. Maka di sini kita pelajari bersama melalui diskusi kelompok. Apakah dia bisa diselesaikan dengan persamaan matriks, yaitu 2 cara tadi, determinan dan inverse. Silahkan dibuka di grup, kelompoknya sudah dibagi, silahkan berkelompok menurut kelompoknya masing-masing. Yang diskusikan di kelompok adalah bagaimana kalian menyelesaikan SPL dengan cara yang terbaik. Untuk melengkapi atau untuk membantu kalian mengisinya, silahkan scan barcode-nya. Nanti ada bahan ajar. Bahan ajarnya seperti terlihat di depan, itu ada tipe pembelajaran kalian. Kalau yang kalian suka menulis atau tipe belajar visual, kalian bisa klik halamannya. Nanti kalian belajar melalui cara itu. Kalau yang tipe audio visual, diklik juga halamannya. Dia memfasilitasi kalian belajar sesuai keinginan kalian. Biar efektif ya, silahkan dibuka straplessnya. Lalu dibagi. Nanti bisa diskusi. Misalnya si A bagian prasyarat, kalau si A lupa nanti dibantuin yang B. Kayak gitu. Salah satu caranya, tidak kalian mengerjakan 3 cara. Iya. Contohnya Patrick determinan, Eva apa? Inverse. Natael? Aku sama ini eliminasi substitusi sama kamu ya. Bisa eliminasi murni atau eliminasi gabung substitusi. Nah, dari 3 cara tadi nanti dicek yang caranya bagus yang mana. Misalnya yang keempat nih, analisis dari kegiatan ketiga, gitu. Iya, sama-sama. Kan ada materi ya, kalau yang sambutan lain sebagainya dilewatin aja ke materi. Kalau Gabriela biasanya senang belajar pakai apa? Senang nulis atau senang sambil dengerin? Nulis sama mendengarkan. Di sini di halaman berikutnya, 1 halaman lagi. Nah, di sini ada yang tipe visual. Belajar visual itu kalau yang senangnya nulis sama baca. Kalau kamu senang nulis sama mendengarkan, maka klik yang audio visual. Kalau ada yang dengerin ngantuk, baca ngantuk, pakai kinestetik. Coba dibuka untuk
belajar kemudian diisi LKPD-nya. Mana itu? Sini nggak ada. Aktivitas ini kan aktivitas kedua masih prasyarat tuh, masih ngerjain. Ini dari aktivitas 3 itu yang soal cerita itu yang sama itu dikerjakan dengan 3 cara. Nanti 3 cara itu eliminasi substitusi, kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu. Boleh. Coba. Dengan inverse, kamu kesulitannya apa? Kalau dengan inverse dia dicari determinannya dulu. Udah dicari determinan? Determinannya udah belum. Berapa uang Ini pembagian? coba kamu cek Pembagian. pemodelannya dicek lagi. Yang dimisalkan sebagai uang kakak, variabelnya apa? Uang kakak iya ibu. Y. Uang adik? X. X. Nah, kalau selisih, yang besar kurangi yang kecil atau yang kecil kurangi yang besar? Yang besar kurangnya kecil. Yang kecil. Nah, Jadi Y min X ibu. pemodelannya diperbaiki dulu. Bu, bisa bertanya. Kalau itu Boleh. kan Y min X ya bu. Kalau dibalik jadi min X plus Y itu boleh nggak? Iya, seperti itu. Karena kalau mengubah dari SPL menjadi persamaan matriks, kalau X di baris pertama ya di kolom Tetap pertama. baris X dulu ya bu. Iya, kolom pertama dulu. Y kolom kedua. Jadi nggak boleh tuh, misalkan AX plus BY, bawahnya CY plus DX, harus dibalik dulu. Harus urut ya, Bu. DX, baru XY gitu. Ya, makasih bu. Iya. Silakan di-scan, kirimkan ke grup. Yang maju ada 3 kelompok, yaitu aktivitas 1-2. Temannya, silahkan Aurel dan teman-temannya dijelaskan untuk yang bagian prasyarat. Yang lain mengecek ya, apakah jawabannya Aurel sama teman-temannya benar atau salah. Silahkan. Yang kedua itu nyari nilai X dan Y-nya menggunakan determinan. Yang cara cari nilai Y, determinan Y-nya itu kolom kedua diganti sama matriks konstantanya. Jadi ketemunya kayak gitu, Y sama dengan min 8. Oh iya benar. 1 per min 3. Teman-teman yang lainnya bagaimana? Jawabannya bagaimana minus atau positif? Usia itu kira-kira minus atau positif? Usia positif. Jadi kalau kira-kira perhitungannya kurang teliti, dibalikan lagi ya di soalnya. Jadi di soalnya coba ke atas, dia menanyakan usia. Nah, di sini dia nggak mungkin minus. Nanti kalian cek lagi perhitungannya. Pokoknya ya, ya. Substitusi atau eliminasi. Yang pertama, karena di soal diketahui X adalah uang adik, kita misalkan X adalah uang adik, lalu Y sama dengan uang kakak. Selisih uang min X plus Y sama dengan 10.000. 2X plus Y sama dengan 2 kali uang adik ditambah uang kakak sama dengan 40.000. Z adalah persamaan yang akan dicari, yaitu 27.000 dikurangi X plus Y. Yang ditanyakan, berapakah uang kembalian membeli kado untuk ibu? Caranya yang pertama, dari min X plus Y sama 2X plus Y, kita eliminasi terlebih dahulu sehingga didapatkan X sama dengan 10.000. Setelah didapatkan X sama dengan 10.000, kita masukin ke salah satu persamaan, boleh persamaan atas ataupun bawah. Yang bawah, 2X plus Y persamaannya 2 kali 10.000 ditambah Y sama dengan 40.000. 20.000 ditambah Y sama dengan 40.000, Y sama dengan 40.000 dikurangi 20.000, jadinya 20.000. Jadi, X plus Y atau total uang sama dengan 30.000. Total uang dikurangi pembayaran, 30.000 dikurangi 27.000 sama dengan 3.000. Sisa uang yang dimiliki adalah 3.000. Ya, aktivitas keempat selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan dari penggunaan 3 cara masing-masing. Pertama itu kelebihan dari eliminasi atau substitusi itu lebih mudah, terus lebih familiar dan lebih cepat. Kekurangannya itu sudah banyak digunakan sehingga kurang mengembangkan pola pikir kita. Oke, selanjutnya kelebihan dan kekurangan metode inverse.
Untuk kelebihan metode inverse dapat melatih ketelitian dan kekurangan metode inverse lebih rumit, butuh ketelitian lebih, dan cara yang digunakan cukup panjang. Untuk kelebihan dari cara determinan itu, yang pertama itu lebih mudah dipahami, lebih lengkap, serta gampang dipahami ya. Dan untuk kekurangannya seperti yang tertera di situ, caranya sedikit panjang. Di kelompok kami menyimpulkan bahwa dari ketiga cara tersebut tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan yang tentunya bersifat baik. Lalu dari ketiga cara tersebut kami lebih baik untuk memilih agar lebih efisien, kami memilih determinan ataupun dengan menggunakan cara eliminasi atau substitusi yang sudah familiar kita gunakan sejak SMP atau mungkin kelas 10 kemarin. Terima kasih. Selanjutnya ada cara menggunakan inverse. Jadi bisa dilihat di sini, cara inverse ini caranya tuh sedikit rumit dan panjang. Selain itu juga membutuhkan ketelitian yang tinggi. Jadi jika kita mengerjakan menggunakan cara ini besar kemungkinannya bagi kita untuk tidak teliti dan salah dalam mengerjakan. Bisa dilihat dari sini, jika mencari menggunakan cara inverse, kita tuh membutuhkan determinan A dan juga adjoint. Di mana untuk mencari adjoint ini kita perlu mencari minor, kemudian mencari kofaktornya, dan kemudian harus mencari adjointnya. Menganalisis kelebihan dan kekurangan dari masing-masing cara. Yang pertama itu ada dari determinan dulu. Kelebihannya itu lebih mudah dari eliminasi karena dapat dihitung dari suatu matriks persegi, dan untuk kekurangannya sendiri itu harus mencari dx dan dy-nya. Kemudian untuk inverse, kelebihannya lebih dalam mencari jawaban dari posisi bilangan manapun, dan untuk kekurangannya itu lebih ribet dan lebih panjang, dan kalau tidak paham dengan konsep inverse itu susah untuk mengetahui jawabannya. Jadi dari situ kalau diminta memilih, kalian memilih determinan atau inverse? Menurut kelompok kami tetap memilih determinan karena menurut kami itu determinan mudah untuk dipahami, dapat dihitung dari suatu matriks persegi. Selain itu dengan adanya determinan, kita juga dapat mencari inverse dari matriks tersebut. Sehingga kita dapat langsung menggunakan determinan agar tidak mengerjakan dua kali dari mencari inverse-nya. Selain itu, inverse memiliki cara yang sangat panjang sehingga memakan waktu yang sama. Tepuk tangan untuk tiga kelompok yang presentasi tadi. Ada kesalahan menghitung sedikit, itu alami terjadi dalam perhitungan, lebih teliti lagi. Lalu dari analisisnya, di sini untuk cara determinan dia muat satu layar atau kita bisa bilang pendek. Caranya singkat. Kalau dengan cara inverse kita cek, dia perlu mencari adjoint yang terdiri dari determinan 2 kali 2 yang banyak sekali, lalu mencari determinan utuhnya, baru dia dilakukan perkalian matriks sampai diperoleh hasilnya. Cara ini lebih panjang dan lebih membutuhkan ketelitian. Tapi kembali lagi, kalian nyamannya pakai cara yang mana? Seperti itu. Saya ingin cek dari setiap kelompok hasil akhir kesimpulannya. Kelompoknya Aurel, Stefanus, dan teman-teman memilih dengan cara apa? Kelompok kalian memilih dengan determinan. Kelompoknya Kurniawan dan teman-teman? Dari kelompok kami lebih memilih menggunakan cara matriks determinan. Dengan cara determinan. Kalau kelompoknya Diara dan teman-teman? Dari kelompok kami memilih cara eliminasi dan substitusi. Jadi di sini ada dua suara, yaitu eliminasi substitusi dan determinan. Untuk yang inverse ternyata belum ada yang memilih ya. Tapi kembali lagi ke persoalan, seperti tadi kaleng Coca-Cola, dia bisa jadi potensial tergantung lingkungannya. Apakah di warung kecil dia harganya sangat murah, di swalayan dia harganya naik, di hotel lebih naik lagi. Demikian juga soal mau cari yang murah atau mau cari yang mahal. Itu keputusannya ada di kalian. Seperti itu, ada pertanyaan untuk diskusi kita? Tidak ada. Oke, silahkan bukunya dimasukkan, kita post test. Di-scan barcode-nya. Dan kalau sudah masuk semua nanti saya start.
Kita mulai post testnya nanti. Jangan lupa tuliskan identitas kalian di kertas coret-coretan, nanti dikumpulkan. Dikerjakan sendiri yang sungguh-sungguh. Ini kemampuan individu. Ini ada yang naik langsung ke atas. Selesai. Siapakah yang terbaik untuk yang di sini? Kita cek. Siapa yang terbaik di sini? Neisha berdiri. Ya, tepuk tangan buat Neisha. Oke. Jangan duduk dulu, Neisha. Bagaimana cara belajarnya? Bisa meraih post test tertinggi? Banyakin latihan. Antung ya. Iya, terima kasih untuk Neisha. Di sini Neisha sudah berbagi tips belajarnya, yaitu melalui video. Yang lain bisa mencontohnya dan disesuaikan dengan cara belajar kalian. Silahkan dikumpulkan kertas oret-oretannya. Silahkan dikumpulkan. Oke. Dari yang di sini. Sudah sampai ke tahap akhir pembelajaran kita. Sebentar lagi bel. Nah, di sini ada kesimpulan. Kita sudah belajar apa saja dari pembelajaran persamaan matriks hari ini. Dari konsepnya, di sini konsepnya kalian sudah belajar, yaitu merubah dari SPLDV maupun SPLTV ke bentuk matriks. Lalu kalian sudah belajar juga untuk cara penyelesaian SPL dengan persamaan matriks. Kira-kira bagaimana langkah yang sudah kalian lakukan melalui LKPD tadi? Kalau ada soal cerita yang pertama diapakan terlebih dahulu? Diapakan atau ya? Misalkan konteks dari variabel. Dimisalkan atau dimodelkan. Langkah selanjutnya setelah pemisalan diapakan? Pengiapan? Setelah pemisalan kita ubah ke bentuk matriks. Diubah ke bentuk matriks. Setelah diubah ke bentuk matriks, diselesaikan persamaannya dengan cara apa saja yang kalian tadi pelajari? Luisa? Dengan cara determinan. Bisa juga dengan cara inverse. Setelah itu dikembalikan lagi. Jadi yang namanya persoalan, dia tidak hasilnya dalam XY, tapi dikembalikan lagi ke kesimpulan akhir. Jadi dia tidak menanyakan XY, tapi menanyakan seperti tadi, usia, uang, dan yang lain sebagainya. Jadi jangan lupa dikembalikan ke pertanyaannya. Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita sudah belajar sekian lama. Apa yang kalian rasakan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau mengungkapkan? Oke, Natael, silakan berdiri. Perkenalkan saya Natal dari awal. Sebelum melakukan refleksi pembelajaran pada hari ini,
setelah kita semua melakukan pembelajaran selama kurang lebih 1,5 jam, saya dapat merasakan bahwa pembelajaran itu tentunya menyenangkan. Lalu kita dapat memahami bahwa matriks itu dapat diselesaikan melalui berbagai cara, baik secara masalah yang kontekstual dalam kehidupan sehari-hari ataupun masalah yang sudah lebih kompleks dan menjadi model matriks. Caranya pertama itu ada determinan, lalu yang kedua menggunakan inverse, lalu yang ketiga menggunakan eliminasi atau substitusi. Tentunya ketiga cara tersebut perlu analisa dan ketelitian yang mendalam. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Natael. Kita belajarnya dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menurut Natael menyenangkan dan menarik. Ada lagi yang ingin mengungkapkan? Oke? Menurut saya sebuah pembelajarannya menyenangkan karena kita semua diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan teman, juga dapat melakukan pemahaman secara pribadi lewat sebuah kelas. Oke, terima kasih Cynthia. Nah, di sini ada 2 refleksi pembelajaran dari teman kalian dan kita tadi sudah belajar menganalisis satu masalah diselesaikan dengan berbagai cara. Demikian juga permasalahan kalian di kehidupan. Jadi matematika mungkin tidak berpengaruh secara langsung, oh matriks diterapkan di sini atau di sini, tidak. Tapi mungkin matematika dia bermanfaat mengubah cara pikir kalian. Satu masalah bisa diselesaikan dengan berbagai cara. Tinggal pilih yang paling efektif atau sesuai dengan kalian yang mana. Itu pembelajaran matematika dan manfaatnya luar biasa sekali di kehidupan kalian. Jadi cobalah menyukai atau memahami matematika lebih baik lagi. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita masih matriks tapi sudah beralih bab, yaitu penggunaan matriks di transformasi geometri. Tadi kan sudah belajar ya matriks di kehidupan nyata. Nah, transformasi geometri ini kalau di kehidupan nyata itu ada di mana? Kalian bisa baca-baca dulu. Pertemuan berikutnya saya ingin dengar pendapat kalian. Ada yang ditanyakan dari pertemuan hari ini? Tidak ada. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silahkan Natael dipimpin berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, berdoa menurut agama masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Ambil sikap berdiri. Ambil sikap berdiri. Ya, selamat sore. Terima kasih.